Shalom saudaraku, salam damai dan penuh sukacita. Apa kabar Anda semua hari ini? Kita bertemu kembali pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap dalam damai sejahtera dan tetap bersemangat untuk terus hidup mengandalkan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tunjukkan Jalanku ya Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan uraian renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, sumber segala hikmat dan pengetahuan, kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Dalam hiruk pikuk kehidupan di dunia ini, kami seringkali kehilangan fokus dan lupa akan tujuan sejati kami. Tolong buka mata hati kami, agar kami dapat melihat jalan yang Engkau sediakan bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan dan keputusan yang harus kita ambil. Ada kalanya kita merasa bingung dan tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Pada saat-saat seperti itulah kita dapat berseru kepada Tuhan untuk memohon petunjuk dan pimpinan Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 25 menggambarkan Daud yang berseru kepada Tuhan untuk memohon petunjuk. Daud berkata, "Tunjukkan kepadaku jalan-jalan-Mu ya Tuhan, ajarkanlah kepadaku jalan-jalan-Mu." Saudaraku, Daud menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dan mengasihi. Ia juga percaya bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran dan keselamatan. Oleh karena itu, Daud memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan yang benar baginya. Daud memohon petunjuk dari Tuhan karena Daud tidak mau salah jalan yang bisa menyebabkan dia mengalami banyak masalah dan persoalan. Ya saudaraku, dalam kehidupan kita sekarang ini, kita juga dapat berseru kepada Tuhan untuk memohon petunjuk dan juga bimbingan dari Tuhan. Tuhan adalah Allah yang peduli dan mengasihi kita. Ia akan selalu menolong kita untuk menemukan jalan yang benar. Oleh karena itu saudaraku, janganlah takut untuk berseru kepada Tuhan dan memohon petunjuk-Nya. Mari kita baca Mazmur pasal 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudaraku, Tuhan adalah guru yang setia. Dia akan mengajar kita cara hidup yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Dia akan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh agar kita dapat hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Tuhan juga adalah pemimpin dan yang bijaksana. Dia akan menuntun kita di jalan yang benar agar kita dapat menghindari bahaya dan mara bahaya yang menghambat perjalanan kita. Dia akan selalu mengawasi kita dan melindungi kita dari segala hal yang buruk. Saudaraku, bintang utara adalah salah satu bintang yang banyak dikenal orang. Bintang ini terletak di atas kutub utara. Sinarnya paling terang di antara bintang-bintang sekitarnya. Dan biasanya tidak mengalami banyak pergerakan
sehingga para pelaut sering bergantung kepada bintang ini untuk menentukan arah. Ya saudaraku, Allah dan firman-Nya seharusnya menjadi petunjuk bagi arah hidup kita. Saat kita berada dalam persimpangan jalan dan tidak tahu arah yang harus dituju, kita tidak mencari jawaban di tempat lain, tetapi berseru meminta pertolongan dan bimbingan dari Allah. Bagaimana caranya kita meminta petunjuk dari Tuhan? Caranya adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjalin suatu hubungan yang pribadi dengan Tuhan dan membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya dan memohon hikmat dari Tuhan. Hanya Allah yang tahu dengan persis hidup kita, bahkan lebih baik dari diri kita sendiri. Allah mengenal kehidupan kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Karena kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi dari kita. Tetapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada kita pada hari esok, pada masa depan kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita dan mendekatkan diri kepada Tuhan, Dia akan menuntun kita menuju jalan yang terbaik bagi hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini penting karena Tuhan adalah sumber segala berkat dan pertolongan bagi kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan kasih-Nya, kita merasa damai sejahtera, dan kita merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Dalam Alkitab, kita dapat menemukan banyak ayat yang mengajarkan tentang pentingnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Daud sangat menyadari pentingnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia tahu bahwa hanya di dalam Tuhanlah dia dapat menemukan keselamatan dan kebahagiaan. Selain itu, kita juga diingatkan bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita baca Yakobus pasal 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudaraku, bacaan ayat ini menunjukkan bahwa mendekatkan diri kepada Tuhan adalah suatu tindakan dua arah. Kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Sesungguhnya mendekatkan diri kepada Tuhan bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Diperlukan suatu kesungguhan dalam bertindak dengan nyata. Kita perlu berjuang untuk melawan dosa, berjuang melawan keinginan daging kita. Namun jika kita bertekad untuk melakukannya, Tuhan akan menolong kita. Dia akan memberikan kekuatan dan hikmat yang kita butuhkan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Marilah kita bertekad untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan dapat merasakan kasih-Nya, merasakan damai sejahtera dan kekuatan yang dari Tuhan. Saudaraku, kalau kita naik kendaraan umum, misalnya naik bis, coba perhatikan di sekeliling kita.
Apakah yang naik bis itu adalah orang-orang yang tidak bisa menyetir? Bisa saja yang naik kendaraan umum tersebut ada supir pribadi, ada supir perusahaan, atau ada orang yang punya mobil sendiri, atau mungkin di situ ada pilot, ada nahkoda kapal. Coba perhatikan dengan seksama, apakah mereka yang bisa menyetir, mereka dengan arogannya memberikan perintah atau arahan kepada supir bis itu soal keahlian yang mereka punya, ataukah mereka dengan duduk dengan tenang, bahkan beberapa orang bisa tidur dengan nyenyak di dalam bis, menyerahkan semuanya kepada sang supir untuk membawa kemana arah dan tujuan dari bis tersebut. Ya saudaraku, begitu juga dengan kehidupan kita ini. Apabila kita bisa menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh sang nahkoda kehidupan, maka dapat dipastikan bahwa kita akan sampai pada tujuan yang akan dituju dengan benar. Seperti layaknya tanaman yang dirawat dan dipelihara dengan baik akan menghasilkan buah-buah yang baik juga. Prinsip yang sama juga berlaku pada kehidupan rohani kita. Ketika kita menjaga kehidupan rohani dengan benar, maka kehidupan kita pun akan menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah yang dihasilkan pun akan menyenangkan hati Allah dan bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Hal ini berlaku bagi kita saat ini di zaman sekarang ini. Setelah kita percaya kepada Kristus, kita tidak bisa lagi hidup dalam dosa. Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu artinya kita punya kerinduan untuk mendengar dan memelihara firman-Nya setiap hari. Kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita bersedia untuk menaatinya dan peka membedakan antara hasrat pribadi dan juga mana yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, maka firman-Nya akan memenuhi pikiran kita. Semua tindakan kita bukan lagi dikendalikan oleh hawa nafsu, tetapi didorong oleh kasih Kristus semata. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kehidupan manusia di dunia ini penuh dengan lika-liku dan tantangan. Ada kalanya kita merasa bahagia, ada kalanya kita merasa sedih, ada kalanya kita menjadi sukses, tetapi ada kalanya juga kita mengalami beberapa kegagalan. Semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang Tuhan telah persiapkan bagi kita. Sebagai orang yang ditebus dan hidup dalam anugerah Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi hidup kita. Namun kita tidak selalu tahu apa rencana Tuhan itu. Oleh karena itu, kita harus selalu mencari petunjuk dan pimpinan dari Tuhan dalam menjalani hidup kita ini. Saudaraku, ada banyak cara untuk mencari petunjuk dan pimpinan dari Tuhan. Salah satu cara yang utama adalah melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman bagi jalan hidup kita. Melalui firman Tuhan, kita dapat belajar tentang kehendak dan rencana Tuhan bagi hidup kita. Cara lain untuk mencari petunjuk dan pimpinan dari Tuhan adalah melalui doa, melalui penyembahan. Melalui doa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Kita dapat meminta Tuhan untuk memimpin dan membimbing kita dalam menjalani hidup kita.
Ketika kita hidup sesuai petunjuk dan pimpinan Tuhan, kita akan mengalami banyak hal yang baik dalam hidup kita. Kita akan merasakan kedamaian, merasakan kebahagiaan, dan sukacita yang meluap dalam hidup kita. Selain itu, saudaraku, kita juga menjadi orang yang lebih sukses dan bermanfaat bagi orang lain. Marilah kita bertekad untuk hidup sesuai petunjuk dan pimpinan Tuhan. Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan berbuah. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Puji syukur kami panjatkan kepadamu atas kasih karunia-Mu yang tiada berkesudahan. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami untuk menjadi umat-Mu yang kudus. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah dan terbatas. Kami sering salah dan membuat keputusan yang salah juga. Kami juga sering terpengaruh oleh godaan dan hawa nafsu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu untuk membimbing kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan petunjuk dan pimpinan-Mu. Tolonglah kami untuk selalu mengandalkan-Mu dalam setiap keputusan yang kami ambil. Tuhan, bantulah kami untuk selalu membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarilah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Lindungilah kami dari segala godaan dan hawa nafsu. Tolonglah kami untuk selalu setia kepadamu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan selalu membimbing kami ke jalan yang benar. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kami kekuatan dan hikmat untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami senantiasa berharap akan pertolongan Engkau saja, karena Tuhan sangat mengasihi dan peduli akan hidup kami. Roh Kudus akan menolong kami, supaya pola pikir dan tindakan kami tetap dalam jalan kebenaran Tuhan dan tidak mengikuti cara-cara dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami pada kehendak-Mu. Kami mau seturut akan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.
berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Tetaplah setia dan selalu mendekat pada Tuhan, karena Tuhan akan senantiasa menunjukkan jalan-jalan menuju kemenangan yang membawa sukacita. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.